Rekan-rekan sekalian, dalam diskursus hukum tata negara, kita berpijak ada wilayah di mana eksekutif memiliki discretionary power, apa yang kita sebut sebagai diskresi, dan ada wilayah di mana ia sepenuhnya tunduk pada supremasi hukum. Secara yuridis, diskresi bukanlah cek kosong. Ia adalah tindakan pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret ketika norma hukum mengalami stagnasi, tidak lengkap, atau tidak jelas. Namun, Indonesia adalah sebuah Rechtsstaat. Di bawah sistem presidensial kita, presiden tidak memegang mandat absolut. Kekuasaannya dibatasi oleh barikade konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Ia tetap menjadi hamba aturan. Ketika diskursus publik mulai menyentuh wacana pemberhentian atau impeachment, kita harus berhenti mencampur adukan penilaian manajerial dengan penilaian yuridis. Kita tidak sedang menguji efektivitas kepemimpinan secara sosiologis atau politis. Kita sedang berbicara tentang pelanggaran konstitusional berat. Jadi, mari kita bedah anatomi pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 secara objektif. Norma ini bersifat limitatif. Konstitusi telah menetapkan daftar tertutup mengenai alasan pemaksulan, yakni pengkhianatan negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela. Di luar itu, alasan tersebut kehilangan legitimasinya. Perhatikan pasal 7B. Konstitusi kita telah mengunci prosedur kita dengan sangat rigid. Ada kewajiban bagi DPR untuk mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of Constitution untuk memeriksa dan memutus pendapat DPR tersebut secara yudisial. Bahkan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR. Jika frasa tidak becus atau kebijakan yang tidak populer sama sekali tidak memiliki resonansi yuridis dalam pasal tersebut. Konstitusi kita tidak disusun untuk menjatuhkan seorang presiden hanya karena ia tidak becus di mata sebagian orang. Tidak becus adalah penilaian kinerja, bukan penilaian pelanggaran berat konstitusi. Jika kita memaksakan persepsi subjektif masuk ke dalam ruang lingkup pelanggaran hukum, maka kita sedang mencoba mengubah sistem presidensial kita menjadi parlementer melalui jalur belakang. Hukum tidak bekerja berdasarkan seandainya. Hukum bekerja berdasarkan fakta yang terbukti. Hukum tidak bekerja atas dasar hipotesis seandainya. Hukum bekerja berdasarkan fakta yang terbukti secara sah dan meyakinkan. Menggaungkan pemaksulan tanpa adanya putusan hukum yang ingkrah bukan hanya prematur secara prosedural, tetapi juga cacat secara logika hukum. Stabilitas konstitusional. Kita bergantung pada kepatuhan terhadap prosedur. Quorum di DPR dan proses di Mahkamah Konstitusi adalah rem konstitusional agar bangsa ini tidak terperosok ke dalam turbulensi politik yang destruktif. Sebagai insan hukum, harusnya tugas kita adalah mengedukasi masyarakat bahwa pemaksulan bukanlah alat untuk mengoreksi kebijakan. Pertanyaannya, pelanggaran apa yang dilakukan oleh Prabowo Subianto selaku Presiden Republik Indonesia?